Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore dan shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 8 Februari 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak di ibadah pemuda khusus yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 1 Februari 2026 jam 9 pagi sebesar Rp12.891.000. Syukur sebesar Rp2.727.000. Persepuluhan sebesar Rp3.005.000 dan sarana fisik sebesar Rp758.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 1 Februari 2026 jam 6 sore sebesar Rp7.499.000. Syukur sebesar Rp3.037.000. Persepuluhan sebesar Rp1.520.000 dan sarana fisik sebesar Rp270.000. 3. Pelaksanaan sidang-sidang jemaat di Klasis GPM Kota Ambon dimulai pada hari ini Minggu 8 Februari sampai dengan 1 Maret 2026 dan pelaksanaan sidang ke-50 Klasis GPM Kota Ambon berlangsung tanggal 8 Maret 2026 mendatang. Untuk itu, mohon dukungan doa untuk pelaksanaan sidang-sidang gerejawi dimaksud. 4. Diberitahukan kepada jemaat setelah ibadah Minggu pagi 15 Februari 2026 mendatang, ada penjualan makanan siap jadi dari jemaat GPM Diakonos Klasis Kota Ambon bertempat di halaman Gereja Maranatha. Kami mohon partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat. Tuhan Yesus memberkati. 5. Ibadah pemuda saat ini dilayani oleh Pendeta R. Resley dengan menggunakan tata ibadah pemuda. 6. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Sion. 7. Pembacaan Alkitab dari terjemahan baru 2, Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14. 8. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, puisi oleh Larson Suluk, solo oleh Stella Kaya, dan paduan suara oleh pemuda Bethel. 9. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian rohani nomor 97 ayat 1 dan 2. 10. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian rohani nomor 86. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, lalu jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah pemuda saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon. Hai orang-orang muda, ibu, bapak, semua umat Tuhan, betapa baik dan beruntungnya kita yang selalu rindu ada bersama di rumah Tuhan. Seperti kata pemazmur dalam Mazmur 84 ayat 11, sebab lebih baik satu hari
di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Habiskan ibadah ini. Ibadah pemuda yang diselenggarakan saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Amin. Supaya isi dunia mendengarkannya.
Saudara-saudari, kasih Tuhan tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu. Ia bahkan telah memberi kita kesempatan untuk hidup, bertumbuh dan berkarya. Oleh sebab itu, adalah baik bagi kita semua, terlebih khusus orang-orang muda, untuk tetap rindu mencari wajah Allah dan menemukan keagungan kasih-Nya. Tuhan tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Jemaat yang diberkati Kristus, mari kita ada dalam pengakuan dosa. Saudara-saudari, tak dapat dipungkiri bahwa kita sering berbuat dosa, bahkan mungkin juga kita sampai tidak mengingat berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Adalah baik bagi orang yang tidak memandang remeh dosa-dosanya dan menyesalinya. Bagi orang percaya, adalah wajib untuk mengakuinya di hadapan Tuhan, karena hanya Dia yang berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Marilah masing-masing dari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita. Bagi orang-orang muda, ingatlah, meski tubuhmu kekar, gerakmu lincah, pikiranmu segar, engkau muda dan kuat. Namun, apakah hatimu, jiwamu, dan sikapmu kuat dan mampu menahan godaan dunia? Jagalah pikiran, hatimu, dan langkahmu, agar kegelapan tidak menguasaimu. Ingatlah dosa-dosamu, dan berserulah pada Sang Pengasih. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Seruan hati
anugerah Tuhan yang mengampuni. Dosa hadir dalam banyak rupa yang memabukkan, menghanyutkan, menggiurkan, namun sebenarnya mengancam dan mencelakakan. Tetapi kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka bawalah hidupmu kepada damai sejahtera yang telah Tuhan sediakan itu, dan rasakanlah kelimpahannya di dalam hatimu. Kasih Tuhan sungguh besar, Ku miliki dalam hidupku. Kasih Tuhan sungguh besar, Ku miliki selama-lamanya. Ku miliki selama-lamanya. Dengarlah petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, sebagai orang-orang muda yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, kita mesti menjaga hidup yang selalu berkenan kepada Allah. Khusus bagi orang-orang muda, firman Tuhan pada Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Tuhan penyelamat, Raja dan junjunganku, jadikan aku saksi setiamu, memberitakan kebenaran cinta kasih-Mu, yang telah selamatkan jiwaku. Tuhanku, junjunganku, kendalikan seluruh hidupku, supaya karyaku selalu memuliakan nama-Mu. Roh Kudus kiranya memenuhi hatiku, jadikan aku saksi setiamu, untuk melaksanakan amanat agungmu, jadi saksi kebesaran-Mu. Tuhanku, junjunganku, kendalikan seluruh hidupku, supaya karyaku selalu memuliakan nama-Mu. Kita mendengarkan persembahan puisi Bung Larson Suluk.
sore semua, shalom. Salam dari surga. Dari awal manusia dapat cipta, seng ada dosa. Tapi iblis yang pun kata-kata bikin katong tergoda. Jatuh dalam dosa memang Tuhan marah, karena beta deng ale anto yang cipta. Cuma kadang kalau susah nang di dunia katong lupa, jauh dari antua pun parenta. Kalau susah lalu Tuhan pikas tinggal. Tuhan sing begitu. Mangkali manusia yang hujat, tapi Tuhan tahu katong pun derita. Manusia boleh baca cerita, tapi Tuhan yang berperkara. Beta akan carita, akan hujat, kalau beta sing suka. Tapi kalau ale beta tamang, beta saudara, beta akan bantu dia. Kalau ale beta musuh, beta akan tambah tekan. Biar ale nanti seng bisa parangka muka. Beta akan cerita par siapa saja yang tanya, dari mulu ke mulu pasti cerita akan babasa. Apalagi kalau su tambah bumbu, barang-barang pasti masa. Bikin salah itu memang banyak orang sing suka. Katong juga sing bisa angka muka. Apalagi kalau orang dengar lalu baca cerita, pasti rasa sing enak dengan teman-teman atau keluarga. Orang pun aib baru posting di medsos, pas akan di komal-komal TikTok, netizen komen, ale postingan akan viral. Yang sing kenal jadi kenal, yang posting juga terkenal. Meta baca algoritma, dashboard hijau, dolar tambah menyala. Kalau hologram yang bicara, dunia maya jadi dunia nyata. Tapi memang sempung hati, pakai orang pun aib, par kasih viral diri. Cari uang dengan orang pun susah, par bikin senang diri. Senang di atas orang pun penderitaan, par hibur diri. Kalau ale seorang anak Tuhan, stop bicara tentang kasih. Di dunia nyata bicara kasih, di dunia maya bicara kasih lain, tapi kasih rusak. Posting sana sini, kalau sudah pelapor di polisi, baru bikin pelitaan diri. Persis semacam orang yang tahu diri. Pakai medsos, tapi juga harus pakai otak. Yang kasih tinggal jempol perintah otak. Ini bukan minum teh kotak. Otak hati kata-kata, tapi juga harus pakai rasa. Jangan tinggal buang kata, nanti banyak orang yang terkira. Tapi ingat, hari ini beta pun bagian, mungkin besok atau lusa ale pun jam tayang. Lalu ale siap dengar akang, pasti ale pikiran juga malayang. Jadi beta pun perkara, jangan ale campur. Sadar diri, ale bukan Tuhan atau penegak hukum. Kasih nasihat bisa, tapi jangan hujat. Tiap kesalahan dapat hukuman itu tepat. Seng dapat untung kalau dulu cerita akang. Lebih baik pikir, hari besok nih beta bagaimana, masih bisa bernapas atau nanti tahan lapar, masih bisa bicara atau nanti diam 1000 bahasa. Katong semua sama-sama orang berdosa, jadi lain kasih ingat lain supaya seng lupa. Kalau lain hujat lain, itu bukan akan pun cerita, tapi itu senang di atas orang punya derita. Kesalahan yang kemarin jadikan patokan, yang bikin akan jadi bahan hujatan. Gagal di hari kemarin itu jadi ukuran, supaya maju biar katong hidup kurang-kurang. Ale deng beta Tuhan pun ana, Tuhan yang akan pernah mau kas tinggal katong susah. Yang penting ale bertobat dan selalu berdoa. Kesalahan yang kemarin Tuhan bisa pakai ale baca cerita, supaya ale dan yang lain sembikin luka yang sama. Tuhan pakai Musa biar dia yang tahu bicara. Tuhan pakai Rahab biar dia seorang pelacur. Tuhan pilih Rut biar dia sembah berhala. Tuhan pakai Daud biar nanti dia bersina. Tuhan pilih Paulus biar dia seorang pembunuh. Dan Yesus pilih Yudas jadi murid
meski dia tahu Yudas akan jual dia. Jadi jangan duduk baca cerita, kumpul lalu baca cerita, bikin ini dapat cerita, bikin itu dapat cerita. Stop, ini hidup bukan buku cerita. Jadi pikir pakai logika sebelum kas kalor kata. Jangan ale dan beta pun hubungan ancor, cuma tagal kata-kata. Salam dari surga. Firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kebaktian saat ini kita akan membaca sekitar pada berita firman Tuhan yang terambil dari kitab Tulis Perjanjian Baru, kitab Efesus pasal 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-14. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Mendahului pembacaan firman Tuhan ini, mari kita doa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, dalam nama Yesus, firman yang hidup, dalam kebaktian yang kami laksanakan di saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan tetap memampukan kami agar firman yang akan kami bacakan serta akan dihotbahkan oleh hamba pelayan firman-Mu akan memakan tempat dalam hati, batin, pikiran kami, sehingga kami dapat mampu memasuki usbu baru pemberian-Mu ini dengan tetap ada pada jalan yang Tuhan kehendaki. Bersabdalah bagi kami, karena sebagai anak-anak-Mu kami telah siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 di bab perikop kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum di dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menuntunkan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya, sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkannya kepada kita di dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Di dalam Dialah kami diberi warisan, kita yang dari semula sudah dipilihnya sesuai dengan maksud Allah yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, selamat sore, shalom.
Sekali lagi shalom. Lewat informasi Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, ibadah sore ini adalah ibadah pemuda. Ibadah ini pemuda pembagian. Tapi dari atas mimbar sini, kalau beta lihat yang menghadiri ibadah ini tidak hanya orang-orang muda, tapi juga ada orang-orang tua, ada anak-anak beberapa. Mungkin juga ada anak-anak yang di dalam kandungan karena ibunya sementara mengandung. Ada juga orang-orang muda, beberapa sahabat kita yang mendengar dengan mata dan hati mereka, karena mereka tidak bisa mendengar dengan telinganya. Mereka butuh orang lain untuk menerjemahkan bahasa isyarat agar mereka bisa mengerti. Di dalam situasi yang seperti ini, beta jadi ingat cerita orang tua kepada orang-orang muda. Beta jadi ingat kata-kata kalimat orang tua-tua bagi kita orang-orang muda. Beta pernah bilang di sini kalau tidak salah. Orang tua-tua tuh bilang begini. Katong orang tua-tua ini pernah muda. Tapi ale dong orang-orang muda belum pernah tua. Dari sepenggal kalimat itu, lalu coba beta maknai secara sederhana untuk mengartikan realita orang muda di tengah keberadaan kehidupannya yang hari-hari tidak hanya berjumpa dengan komunitasnya, tapi berjumpa dengan komunitas yang lain. Yang berjumpa tidak hanya dengan orang-orang muda, tapi juga dengan orang tua dan anak-anak. Refleksi orang muda tentang kalimat orang tua itu, dia terjadi di dalam situasi orang muda kali ini yang sementara geger, ya. Geger dengan status, screenshot foto, video di platform media sosial tentang seorang muda yang punya masalah. Akan video beredar paling banyak. Makanya orang-orang tua-tua kurang tahu akal. Tapi orang-orang muda di hari-hari ini sering mengkonsumsi berita itu. Viral sekali. Siapa orangnya kita yang muda pasti tahu. Dan itu terjadi justru di situasi di mana kita sementara ada dalam bulan-bulan yang penuh kasih sayang. Ini bulan Februari, orang bilang bulan Valentine Day. Tapi sebagai orang muda mari kita ingat bahwa orang tua bilang bagi kita bahwa mereka orang tua itu pernah muda. Kita yang muda belum pernah tua. Itu mengindikasikan bagi kita orang-orang muda bahwa orang tua itu mereka telah melewati fase panjang dalam hidupnya. Mereka ada di titik pernah muda. Artinya bahwa orang tua tahu tentang semangat orang muda. Karena mereka sering juga mengalaminya. Mereka juga tahu tentang kesalahan yang dilakukan sebagai orang muda, idealisme orang muda, atau mungkin saja ada kecerobohan selama mereka muda. Kata-kata yang lahir dari pengalaman hidup, bukan dari teori orang tua.
Orang muda belum pernah melewati fase tua sehingga seringkali belum memahami betapa hidup ini bebannya berat. Keterbatasan yang sering datang bersamaan dengan usia yang semakin menua. Kata-kata ini juga mengandung teguran kepada orang muda, agar sebagai orang muda tidak merasa paling tahu. Sebagai orang muda tidak merasa paling kreatif sendiri, paling kuat sendiri, paling bisa sendiri, dan atau paling yang lain. Dari kata-kata orang tua, kita orang muda diingatkan bahwa semangat kita, idealisme kita, kecerdasan dan kreativitas itu sangat penting dalam mengisi hari-hari hidup kita. Tapi bahwa jauh lebih penting adalah kerendahan hati. Kerendahan hati untuk belajar dari yang lebih tua. Kerendahan hati untuk belajar dari mereka yang pernah atau lebih dulu mengalaminya. Kata-kata ini juga mengingatkan kita sebagai orang muda, apa yang dirasakan sebagai kebenaran saat kita muda, apa yang dirasakan sebagai kebenaran masa muda kita, suatu hari bisa kita sadari bahwa itu ternyata sebuah pemahaman yang belum utuh. Di media sosial, kebenaran untuk orang muda semakin abstrak karena semua punya perspektif, prinsip dalam kekuatannya sebagai orang muda. Kata-kata dan kalimat tadi juga mengingatkan kita sebagai orang muda bahwa orang muda yang bisa ada situasi di mana orang muda juga bisa masuk sampai di masa tua. Karena mereka mati muda atau meninggal di usia muda. Kata-kata ini juga menjembatani hubungan kita dalam memahami makna kemudaan kita, karena orang tua pernah muda dan orang muda juga menghargai orang tua. Orang tua punya plus minus di dalam hidup. Kita belajar sebagai orang muda tentang hal itu. Tapi bahwa sebagai orang muda kita juga punya plus minus di ruang kreativitas, di ruang imajinasi kita yang kadang tanpa batas itu. Dari kata-kata itu kita belajar sebagai orang muda untuk menjadikan hidup kita harus jauh semakin lebih bijak. Memang hidup lebih terbuka, tetapi tidak harus seuson, tidak harus terlanjur. Kata-kata seperti itu mengajarkan kita tentang hikmat, penghargaan dan pengalaman di dalam kesadaran bahwa kebijaksanaan tumbuh seiring perjalanan hidup. Kesadaran tumbuh bukan hanya perjalanan usia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Atas situasi orang muda dan orang tua ini, maka pertanyaan penting bagi kita adalah bagaimana dengan perjalanan iman kita, bagaimana kita mengekspresikan kualitas iman sebagai orang muda di tengah realita komunitas yang sangat heterogen, di tengah situasi sosial yang juga berubah. Bacaan kita hari ini mengantarkan kita sebagai orang-orang muda yang adalah orang-orang yang beriman dan berjumpa dalam memahami kehendak Kristus di keseharian ini.
Bagaimana kita menjalani semua itu? Firman Tuhan mengajarkan dan mengarahkan kita bahwa dalam bacaan kita, Paulus, penulis kitab Efesus, memulai bacaan kita dengan mengatakan bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Bukan keluhan yang mengawali bacaan ini, bukan juga perintah atau teguran, melainkan sekali lagi pujian. Pujian ini bukan basa-basi rohani. Pujian ini adalah pengakuan iman. Spiritualitas yang dibangun berpusat pada Allah di dalam Yesus Kristus dan bukan pada manusia. Allah dipuji bukan karena apa yang kita lakukan baginya, tetapi karena apa yang telah dilakukannya bagi kita. Maka pertanyaannya, apa yang saudara rasa Allah bikin dia saudara dompung hidup? Atau pertanyaannya adalah apa yang kemudian telah Allah lakukan di dalam kehidupan kita? Setiap pribadi dari kita bisa menjawabnya. Sebab pengalaman iman dengan Tuhan pasti berbeda pada tiap pribadi dan rumah tangga. Tetapi bacaan kita menunjukkan bahwa Allah telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Bukan sebagian berkat. Berkatnya tidak dicicil seperti kita menyicil pada pinjaman online. Tetapi berkatnya itu paripurna, berkatnya seluas samudra. Berkat yang tidak bisa dicuri oleh keadaan, tidak bisa dibatalkan oleh kegagalan, karena berkat itu bersumber dari Kristus. Tetapi bahwa berkat rohani tidak selalu membuat hidup kita jauh lebih mudah. Tetapi justru berkat rohani itu membuat kita semakin bermakna dan berpengharapan di masa muda kita kepada Kristus yang berkuasa. Kita boleh kaya, tetapi cara memperoleh dan memanfaatkannya harus terjadi di dalam kekayaan rohani kepada Kristus. Kalimat dalam tanda petik sorga sekarang di dalam bacaan kita tadi tidak berarti bahwa hidup jadi serba punya. Semua hal bisa kita miliki dalam hidup ini. Tidak seperti itu. Apa saja yang kita miliki di dalam hidup ini tidak lagi ditentukan oleh apa yang kita punya atau apa yang kita miliki itu. Saudara-saudari, orang-orang muda, orang tua dan anak yang dikasihi Tuhan. Kita mengetahui konteks kekristenan mula-mula di dalam bacaan kita Efesus. Dalam cerita mula-mula kekristenan, bahwa bisa saja kita berpikir wajar kalau penulis kitab ini memberitakan kekayaan rohani di sorga. Sebab orang Kristen mula-mula memang miskin. Mereka kaum yang tertindas. Mereka perempuan dan anak-anak yang tidak diterima dalam komunitas sosial karena mereka orang-orang miskin. Tapi bahwa sering juga dibilang seolah-olah firman yang disampaikan hanyalah penghiburan bagi mereka yang tidak punya apa-apa, bagi mereka yang miskin. Namun benarkah demikian? Jika pemberitaan firman hanya lahir dalam kemiskinan, dari situasi miskin, dari situasi keterpurukan, dari situasi tanpa arti sebagai manusia,
maka pemberitaan itu akan mati ketika manusia menjadi kaya. Tetapi yang kita lihat justru sebaliknya. Pemberitaan firman mengusik tidak hanya orang kaya, tetapi juga orang miskin. Penulis kitab Efesus menunjukkan bahwa Paulus tidak memberitakan berkat surgawi karena jemaatnya tidak punya pilihan lain. Melainkan karena ia yakin bahwa kekayaan dunia, betapapun besarnya, tidak pernah cukup menopang kehidupan manusia. Dalam bacaan kita dituliskan, ia tidak berkata, kalian miskin, maka cukupkanlah dirimu dengan surga. Sebaliknya ia berkata, sekalipun kalian miskin atau kaya, nilai hidupmu tidak ditentukan oleh apa yang kau miliki. Nilai hidupmu ditentukan oleh siapa yang memilikimu. Yesus ataukah bukan. Paulus tidak membiarkan ketidakadilan. Ia menegur jemaat yang hidupnya berlebihan sementara yang lain menjadi lapar. Ia menuntut tanggung jawab, kerja dan kasih yang nyata. Artinya bahwa berkat rohani di surga bukan pengganti tanggung jawab kita di bumi, melainkan fondasi untuk hidup secara adil, peduli, penuh kasih dan bermartabat di dalam dunia ini. Paulus ingin menegaskan satu kebenaran mendasar bahwa hidup orang percaya dimulai dari Allah, dipelihara oleh Allah dan diarahkan untuk memuliakan Allah. Ayat 4 bacaan kita, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Pilihan ini bukan keputusan mendadak. Pilihan ini bukan keputusan mendadak. Bukan keputusan yang muncul malam saat tidur dalam mimpi lalu kemudian besok bikin akad. Bukan karena kita rajin bekerja, rajin beribadah, bukan karena kita kuat fisik, kuat mental, bukan karena kita layak, tetapi keputusan pemilihan Allah pada kita terjadi sebelum dunia dijadikan di dalam kehendak Allah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa pemilihan kita ini terjadi sebelum tete nenek moyang kita lahir. Sebelum Maluku, Seram, Ambon, Kisar, Wetar, Pulau-pulau Kei dikasih nama atau juga digambar dalam peta. Sebelum semuanya itu ada, Allah sudah mengenal dan memilih kita. Kita sudah ada di dalam hati Allah, termasuk kita sebagai orang-orang muda. Namun penting untuk kita perhatikan bahwa kita dipilih bukan untuk dimanjakan. Kita dipilih bukan untuk dininabobokan oleh Tuhan, tetapi untuk dikuduskan. Dipilih agar kita hidup, cara kita bicara, cara kita bekerja dan bersaksi, membangun relasi dengan orang lain, semua untuk memuliakan Tuhan. Seringkali tidak hanya bagi orang muda, tapi sebagai orang Kristen kita terjebak dalam penyakit rohani. Apa itu? Spiritualitas pride, atau merasa diri paling benar. Ada orang yang merasa beta dipilih Tuhan karena beta melayani. Beta dipilih Tuhan karena beta kasih sumbangan banyak for gereja. Beta dipilih Tuhan karena beta sudah jadi majelis jemaat, pendeta, pengasuh. Beta dipilih Tuhan karena beta banyak sekali memberi perhatian dan juga membantu fakir miskin, anak-anak terlantar. Beta diberkati Tuhan karena terbukti beta sudah jadi gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas dan lain-lain.
Tetapi dalam ayat 5 kita dikoreksi sebab Kristus memilih kita karena kerelaan kehendaknya sendiri. Kita dipilih di dalam kehendak bebas Allah. Artinya itu hak prerogatifnya Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan kehebatan kita. Kalau kita dipilih karena kehebatan kita, maka saat kita jatuh, Tuhan akan buang kita. Tetapi kita dipilih karena kasih-Nya, dan saat dimana kita jatuh, Tuhan pasti angkat kita. Tuhan pasti memulihkan dan menguatkan kehidupan kita. Paulus juga menjelaskan bahwa dalam ayat 5 bacaan kita, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak. Ini bukan sekedar status teologis, ini adalah relasi-relasi yang intim dengan Tuhan. Di tengah dunia yang seringkali memandang manusia, menghargai mereka berdasarkan harta, status, takhta, jabatan, dan juga pengaruh, kita diberikan cerita baru bahwa kita bernilai, kita berharga di hadapan Tuhan. Kita dipilih Tuhan karena dikasihi-Nya. Jadi kita dipilih, kita ditebus dan kita diampuni oleh darah Kristus. Berkat rohani ini lahir sesungguhnya dari salib. Bukan murah, tetapi murni dengan darah Kristus. Bagi kita yang hidup di tanah yang pernah terluka karena konflik, karena bencana, karena luka dan duka, karena kepahitan yang berkepanjangan, karena masalah yang seakan tak pernah selesai, kita jadi mengerti tentang firman ini bahwa pengampunan Allah memutus mata rantai masa lalu dan membuka masa depan yang baru. Karena itu, kalau kita sudah ditebus dengan harga yang mahal, jangan jual hidup kita dengan harga yang murah. Jangan jual integritas kita hanya demi jabatan. Jangan jual kedamaian keluarga kita hanya demi ego sesaat. Jangan jual iman kita hanya demi kesenangan sesaat. Hidup yang dipilih untuk memuliakan Tuhan adalah hidup yang berani mengampuni, hidup yang berdamai dan membangun kembali rasa hati yang hancur, penuh luka dan duka. Kita adalah orang-orang yang menjadi pewaris. Dan di dalam bacaan kita Paulus menegaskan bahwa di dalam Dia kita mendapatkan bagian yang dijanjikan. Warisan ini bukan pertama-tama soal kekayaan atau soal materi, tetapi jaminan bahwa hidup kita ada di dalam rencana Allah. Kekristenan awal memang hidup sederhana, bahkan miskin secara ekonomi. Tetapi Paulus tidak sekedar menghibur kemiskinan, tapi ia sedang menegaskan bahwa kekayaan sejati orang percaya ada pada Allah, bukan pada apa yang dimiliki, tetapi pada Tuhan yang memberi. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, sebagaimana pada ayat pembacaan kita 13 dan 14. Kamu juga dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Roh Kudus adalah tanda kepemilikan dan jaminan keselamatan kita. Allah tidak hanya memilih dan menebus kita, tetapi juga Dia menyertai kita. Dia menyertai kita sebagai orang-orang muda, orang-orang tua, sebagai orang-orang yang percaya kepadanya di dalam situasi-situasi ibadah sederhana, di dalam doa-doa di muka altar, dengan piring natsar di dalam kamar, dalam pelayanan yang sering
tidak terlihat, Roh Kudus bekerja dan memelihara iman umatnya yang percaya. Paulus berulang kali mengingatkan kita supaya kita menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Supaya terpujilah kemuliaannya. Inilah tujuan semua berkat rohani yang kita miliki sebagai orang-orang pilihan Allah. Bukan supaya kita merasa unggul, bukan supaya kita pasif menunggu dari sorga semua berkat yang Tuhan kasih, tetapi supaya kita menjadi kesaksian bagi dunia tentang Allah yang berkuasa. Tuhan memberkati kita menjalani usbu baru sebagai orang-orang yang beriman dan dipilih pada jalan Allah. Amin. Saya undang jemaat berdiri. Bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dan berkata demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, alit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, diselibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nona Stella Kaya, disilakan memuji Tuhan. Selamat sore, Shalom. Kiranya pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan,
kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Stella. Kiranya Tuhan dimuliakan dengan persembahan pujiannya. Kita akan memberikan persembahan syukur. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kita kepadanya.
Mari kita berdoa. Bapa dalam Kristus persembahan yang hidup, di hadapan kami telah terkumpul persembahan umat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, begitu juga tangan-tangan yang mengelolanya. Biarlah mereka mengelolanya dengan penuh takut akan Tuhan. Dan semuanya itu hanya untuk kepujian bagi nama-Mu ya Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita dengar bersama persembahan pujian pemuda Bet-El. Masa depan yang
Mari satu hati dalam Tuhan, kita berdoa syafaat, kita akhiri doanya bersama mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Kepada Allah yang kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus,
Kami umat-Mu yang menyatakan percaya dan beriman kepadamu, menghampiri kekudusan-Mu, bersyukuri kasih, penyertaan dan berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami, di usbu yang telah kami lewati. Kami mengakui dengan sungguh, kalau bukan Tuhan yang menolong dan memberkati kehidupan kami, sia-sialah semua yang kami lakukan. Kami datang dalam persekutuan ini sebagai tanda kami bersyukur, rindu untuk semakin dibaharui di dalam rencana keselamatan dan kehendak Allah. Kami sadar sungguh sebagai manusia kami berdosa dan tidak sekali kami melakukannya. Berulang-ulang kami melakukan kesalahan, berulang-ulang kami melakukan dosa. Tetapi pengampunan-Mu selalu ada, pemulihan-Mu memberikan kami kesempatan untuk membaharui diri dan hidup kami. Bahkan Roh Kudus-Mu menuntun kami supaya kami semakin lebih baik berjalan di dalam kehendak kasih dan kuasa-Mu. Terpuji-pujilah Allah, Sang Pemberi hidup, Allah yang juga memilih kami dan menganugerahkan kebaikan. Allah yang di dalam kuasa dan kehendak bebas Tuhan memilih kami supaya kami semakin baik, supaya kami tidak bercacat, supaya hidup kami di dalam Tuhan dibaharui dan memperoleh keselamatan. Kami di dalam kehidupan kami, atas seluruh doa gumul masa depan, kerja, dan tanggung jawab yang kami lakukan, kami berserah sepenuh-penuhnya di dalam kuasa Allah. Sebab hanya kuasa-Mu saja yang memampukan kami untuk melakukan pekerjaan, untuk bertanggung jawab atas setiap kerja yang kami lakukan. Kami melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kami berkata, kami bertindak sesuai dengan kehendak-Mu, sebagaimana firman-Mu mengarahkan kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur sebab Tuhan menopang hidup kami dalam kesadaran bahwa keberadaan kami yang baik hari ini itu juga dibalut dengan berbagai persoalan hidup di hari-hari sebelumnya. Dibalut dengan duka dan juga kerja keras yang menguras pikiran dan tenaga, keputusan-keputusan yang kami ambil dengan risiko-risiko yang besar. Tapi kami boleh melewatinya hanya dalam perkenaan Allah. Hanya di dalam perlindungan dan hikmat Allah. Karena itu kami tetap berharap padamu Tuhan. Kami tetap menaruh percaya dan beriman teguh pada janji selamat-Mu. Supaya pergumulan, kerja dan tanggung jawab yang akan kami lakukan di usbu yang baru. Sebagai pribadi, di tengah keluarga, di dalam persekutuan bersama di jemaat, di dalam tanggung jawab belajar, di pergumulan-pergumulan kami atas kedukaan, atas kesedihan dan persoalan hidup yang kami alami sebelumnya. Di usbu yang baru nanti, kami berpengharapan dalam kepastian bahwa Tuhan memilih kami, meneguhkan iman kami, mewariskan kebaikan dalam kehidupan kami, dan kami diajarkan untuk terus berharap pada Tuhan. Kami masuki usbu baru dengan iman yang tak berubah kepada Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus, sambil tetap memohon tuntunan Roh Kudus agar kami terluput, jiwa kami terluput, dan kami tidak jatuh pada kesia-siaan. Kami dibaharui di dalam kasih, di dalam karunia Allah, untuk juga menjadi berguna, berdampak baik di
tengah-tengah kehidupan keseharian kami. Sebagai orang-orang muda, anak-anak, orang tua, dengan talenta, kekuatan, tapi juga dengan seluruh berkat yang Tuhan beri pada kami. Biarlah kami memanfaatkannya untuk memegahkan, untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa dalam pergumulan bersama dengan Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Ketua Klasis, Sekretaris Klasis bersama seluruh MPK, para karyawan di kantor Klasis, para sekbid, tapi juga untuk 21 jemaat di Klasis Kota Ambon dengan semua agenda pelayanan yang dilakukan selama seusbu ke depan, tetapi juga dalam tanggung jawab persiapan dan pelaksanaan persidangan jemaat. Jemaat GPM Shalom, Jemaat GPM Silo, Nazaret, Bukit Doa dan juga Betel. Majelis Pekerja Harian Sinode dalam tanggung jawab bersama, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Setiap keputusan gereja ini biarlah terjadi di dalam kehendak Tuhan. Dan setiap keputusan yang diambil dalam program-program jemaat secara khusus di Kota Ambon, pada jemaat-jemaat yang melaksanakan persidangan jemaat di hari ini, semua berorientasi pada kehendak dan kuasa Allah yang berdampak baik bagi umat, bagi pelayan, bagi tanggung jawab pemberitaan firman di dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang juga ada dalam persiapan pelaksanaan sidang jemaat, bagi jemaat-jemaat dalam pendampingan dengan Majelis Pekerja Klasis untuk menyiapkan seluruh perangkat bagi pelaksanaan persidangan jemaat pada waktunya. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Kami berdoa di dalam cinta kasih dan pertolongan Tuhan, saudara-saudara kami yang turut hadir dan menopang semua tanggung jawab pelayanan di hari ini, dalam ibadah ini. Tuhan memberkati mereka, pendukung liturgi, para pemuda, tapi juga majelis jemaat dari Jemaat GPM Sion, tim musik, kantoria, penata multimedia, penata sound system. Kami juga berdoa bagi mereka pelayan firman, pembaca Alkitab, dan juga mereka yang membawakan puisi dan pujian kepada Allah, para kolektan, tuagama, security, yang ada di dalam pelayanan di hari dalam ibadah ini. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, atas semua yang telah kami aktakan di dalam ibadah ini, biarlah berguna bagi kehidupan kami. Tuntun kami dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar saja. Biarlah kami dituntun dalam terang kebenaran Kristus, supaya hidup kami, cara kami berbicara, cara kami bertindak dan berelasi dengan orang lain, menampakkan teladan kekristenan, menampakkan teladan Kristus dalam kehidupan ini. Tambahkan pada kami Tuhan Allah atas segala keberadaan kehidupan kami, susah dan senang jalan-jalan kami, pergumulan kami, di dalam rencana dan kehendak-Mu. Kami pun berdoa bagi mereka yang kami kasihi, yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan izinkan mendiami bumi ini dengan talenta, dengan keberadaan kehidupan mereka. Mereka sahabat kami yang mendengar tidak dengan telinga mereka, tetapi dengan mata dan hati mereka. Mereka yang diarahkan lewat pemandu untuk membaca semua apa yang terkatakan, dan mereka boleh berbahagia atas semuanya, termasuk firman yang mereka dengarkan lewat mata dan hati mereka. Mereka dimampukan menjalani hidup dengan kelebihan, dengan keberadaan mereka yang Tuhan izinkan bagi kehidupan mereka dari hari ke hari. Kehidupan mereka, apa yang mereka ciptakan,
kehidupan bersama dengan keluarga, Tuhan pun memberkati mereka. Semua kami dalam gumuran pribadi rumah tangga, Tuhan jawab itu dalam kehendak bebas-Mu. Sebagai manusia berdosa kami mohon pengampunan, dan biarlah dalam pengampunan Allah kami ditebus. Dengar dan jawab doa kami seturut kasih dan kuasa dalam kehendak bebas-Mu Tuhan. Kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kami berdoa, dan bersama kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Saudara-saudari, masa muda adalah waktu yang Tuhan anugerahkan untuk terus berkarya dan bersaksi tentang Tuhan dan Juru Selamat, Allah yang penuh kuasa dan berlimpah kasih. Ingatlah pesan firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 11-12. Beritakanlah dan ajarkanlah semua itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Pergumulan gereja mewartakan Injil Kristus harus nyata dalam hidup persekutuan, pelayanan dan kesaksian kita. Lakukanlah tugas pengutusan itu dengan berpegang pada janji berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan dan menguatkan dan mengokohkan kamu. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk untuk doa syukur.
Ibadah kita selesai, selamat malam, shalom.